Halo, selamat pagi. Video ini adalah video lanjutan tentang tutorial statistik pengolahan data menggunakan aplikasi Smart PLS. Dengan topik spesifiknya adalah menguji model regresi dengan variabel mediasi. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang tutorial menguji model penelitian dengan regresi sederhana yang melibatkan variabel dependent dan variabel independen. Nah, bedanya pada video ini saya akan memberikan tutorial tentang pengujian model penelitian yang melibatkan variabel independen, variabel dependen, dan variabel pemediasi. Langsung aja kita bahas ya tentang variabel pemediasi ini. Oke, tentang model regresi dengan variabel mediasi. Jadi variabel mediasi itu adalah suatu variabel yang fungsinya atau letaknya atau peranannya sebagai perantara. Perantara itu sebagai pihak yang memediasi antara pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Misalnya di gambar ini saya gambarkan ada 3 variabel ya. Yang pertama X, yang kedua Z, dan yang ketiga Y. Nah, di gambar ini kita melihat bahwa yang menjadi variabel independen, saya tulis VI ya, adalah variabel X, kemudian variabel dependennya itu adalah variabel Y. Ya, dan ternyata si Z ini posisinya di tengah-tengah nih, antara variabel X dan variabel Y, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa variabel Z ini adalah sebagai variabel mediasinya atau variabel perantara karena dia posisinya di tengah-tengah antara X dan Y ya. Kalau saudara lihat di sini ada tanda panahnya ya, antara X ke Z dan Z ke Y. Jadi posisinya si Z ini ada di tengah-tengahnya X dan Y gitu ya. Oke, nah kalau kita punya aplikasi Smart PLS, nah di Smart PLS ini dilengkapi dengan fasilitas yang memungkinkan kita untuk menguji bagaimana sih pengaruh X baik secara langsung terhadap Y maupun secara tidak langsung ke Y, yaitu maksudnya adalah dengan perantaraan Z. Nah, kalau kita lihat model sederhananya kayak gini nih, X, terus kita X sebagai variabel independen, kemudian nanti tanda panah ke variabel pemediasi, yaitu Z, kemudian ke variabel dependen, yaitu Y. Ya, secara sederhana kayak gini bentuknya. Tapi nanti kalau udah dipraktekin, variabelnya banyak, tambah pusing ya. Tapi dasarnya seperti ini. Oke, kita kenalan dulu sama jenis-jenis mediasi. Jadi mediasi itu sendiri ada 2 ya. Yang pertama adalah mediasi sempurna atau full mediation. Dan yang kedua adalah mediasi sebagian atau partial mediation. Kita lihat dulu nih bedanya apa sih sempurna sama yang sebagian ya. Oke, kita lihat dulu yang mediasi sempurna. Nah, misalnya gini nih, kita punya 3 variabel, X, Y, dan Z, seperti gambar sebelumnya ya. Nah, pengaruh X terhadap Y itu sudah kita uji, ternyata tidak signifikan. Kemudian, di pengujian yang kedua, kita tambahkan Y sebagai variabel pemediasi. Pengaruh X terhadap Y melalui Z. Ternyata setelah diuji jadi signifikan. Berarti kita bisa melihat di sini ya, bahwa kalau kita bandingkan antara pengujian 1 dengan pengujian kedua, ternyata hasilnya berbeda. Pengujian pertama tanpa Z, ya, itu hasilnya tidak signifikan. Tapi ketika kita taruh si Z di antara X dan Y, hasilnya jadi signifikan gitu. Jadi berubah drastis ya antara tidak signifikan ke signifikan. Nah, ini yang namanya mediasi yang sempurna. Oke, jadi bedanya antara
ada mediasi dan tidak ada mediasi itu 180 derajat ya. Harus 360, enggak 180 derajat ya. Oke, yang kedua kita lihat ya, mediasi sebagian, separuh gitu ya. Sebagiannya separuh ya. Oke, sebagian. Pengaruh X terhadap Y signifikan. Wow, udah oke nih. Pengaruh X terhadap Y signifikan. Kemudian di pengujian yang kedua kita tambahkan si variabel Z ya. Pengaruh variabel X terhadap Y melalui Z. Sama, signifikan juga. Jadi kalau kita lihat antara pengujian yang pertama dengan pengujian yang kedua, itu hasilnya sama-sama signifikan. Tidak ada perubahan, ya nggak sih? Nah, berarti dalam hal ini kita bisa melihat bahwa hubungan mediasinya itu hanya sebagian. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita coba lihat konteksnya dalam bentuk hipotesis ya. Nah, di sini saudara bisa lihat ada beberapa hipotesis yang tertulis ya. Kalau kalian nanti bikin karya tulis berupa skripsi, biasanya dalam satu model itu meliputi beberapa jenis hipotesis, nggak cuma satu atau dua hipotesis aja ya, tergantung model yang kalian bangun, tergantung dengan jumlah variabel yang terlibat di dalam model tersebut. Oke, kita lihat ya, hipotesisnya ada 4, H1, sambil lihat gambarnya ya. H1 itu dari kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Oke, jadi tanda panahnya yang ini ya, H1-nya. Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Oke, terus yang H2, independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Oke, berarti yang bawah ya. Saya tuliskan H2. Oke, terus yang H3, pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit dimediasi dengan profesionalisme auditor. Oke, yang mana nih H3 nih? Dari kompetensi ke kualitas, tapi dimediasi oleh profesionalisme. Berarti ini ya, twing, ini ya. Ini berapa nih? H3. H3 gitu ya. Oke, terus yang keempat, independensi auditor terhadap kualitas audit, dimediasi profesionalisme auditor. Berarti ini ke sini nih. Ini ya. Nah, ini yang namanya H4. Oke. Nah, kalau kita gambarkan secara struktur ya, nah gambarnya seperti ini. Ada H1, H2, H3, dan H4. Model ini untuk menggambarkan hubungan antar variabel yang dituliskan di hipotesis. Nah, Smart PLS bisa menguji hubungan antar variabel dengan adanya variabel pemediasi. Kita akan coba praktekkan dan menguji model ini dengan menggunakan data-data yang sudah kita kumpulkan ya. Oke. Oke, untuk tahapan analisisnya dalam Smart PLS itu ingat-ingat lagi video saya sebelumnya ya, ada dua tahap secara keseluruhan ya. Satu, menguji outer model, dan yang tahap kedua, menguji inner model. Ya, kita akan coba praktekkan tahapan-tahapan ini untuk menganalisa model penelitian. Kita akan gunakan data yang kita sudah pakai di pertemuan sebelumnya ya. Nah, nanti kita coba kerjakan dalam Smart PLS. Saya buka dulu aplikasi Smart PLS-nya ya. Oke, sekarang saya sedang membuka aplikasi Smart PLS. Kita akan coba mengerjakan dari tahap pertama ya. Yang pertama adalah kita klik New Project dulu, terus kita mau bikin nama projectnya apa ya? Latihan mediasi gitu ya. Latihan mediasi. Ini aku gabung antar katanya. Oke. Nah, udah tuh ya muncul ya latihan mediasi.
Nah, sekarang kita mau import data, klik yang tulisan double klik to import data. Pastikan kalian udah punya filenya yang bentuk CSV. Kalau belum punya, berarti kalian harus konversi dulu dari Excel ke CSV. Ya, ini kebetulan saya udah. Kalau kalian perlu tutorialnya, buka video saya sebelumnya ya. Oke, Oke, saya open. Oke, importing file. Oke. Jadi kalau yang di pertemuan sebelumnya itu kita udah punya datanya yang akan diolah dan jumlah sampelnya itu 49 ya. Jadi Smart PLS itu cocok untuk penelitian yang jumlah datanya maksimal 100 gitu. Yang jumlahnya sedikit ya. Oke, baik. Nah, kemudian setelah kita import data, datanya masuk kan ke Smart PLS kan. Nah, tahap berikutnya adalah kita perlu menggambar model. Nah, modelnya itu saudara lihat, saudara klik yang digambar ini. Kan kita tadi bikin proyeknya ini ya, latihan mediasi ya. Nah, sekarang kita klik yang gambar apa sih, kayak antena-antena gitu ya, yang tulisannya judulnya latihan mediasi. Kalian klik aja. Nah, ini muncul satu halaman kosong ya, tempat kita bisa menggambar model ya. Kita akan bikin di sini ya, variabel-variabelnya ada di sisi sebelah kiri bawah. Kita akan pindahkan dan kita akan buat modelnya di sini ya. Yang pertama adalah untuk variabel kompetensi ya. Oke, untuk variabel kompetensi. Jadi variabel kompetensi itu variabelnya pakai huruf K1 sampai K6. Tinggal di highlight aja. Terus kita tarik ke lembar kerja kita. Twing, ya. Oke, terus variabel yang kedua adalah independensi. Kita kalau saya sih biasanya pakai shift dan page down, tanda panah yang ke bawah itu loh. Shift dipencet sambil pencet panah ke bawah ya. I-nya independensi itu ada pertanyaannya 1 sampai 5, ada 5 indikator, tinggal di drag aja. Terus habis itu variabel pemediasinya kan profesional audit ya, apa sih? Profesionalisme ya. Nah, itu yang variabel indikatornya judulnya PR, itu ada 1 sampai 7. Tinggal di drag aja, dan yang terakhir variabel dependennya adalah kualitas audit dari KA1 sampai KA5. Saya tarik juga. Pling. Oke. Nah, udah kan? Nah, sekarang tugas kita yang pertama adalah nge-rename. Oke. Nge-rename dulu semua variabel-variabelnya ya. Yang pertama adalah rename kompetensi. Kompetensi. Oke. Terus yang kedua, bentar saya baca contekan dulu, independensi. Oke, independensi, klik di merah-merahnya itu, klik kanan, terus pilih rename. Independensi. Oke, terus yang tengah itu adalah profesionalisme. Rename. Profesionalisme. Oke, terus variabel yang terakhir adalah kualitas audit. Kualitas audit. Oke, udah ya. Oke, nah ini gimana nih? Udah oke apa belum? Apa perlu digeser-geser? Kalau perlu digeser-geser, tinggal taruh aja arrow-nya atau tanda panahnya di bulatan yang warna merah. Kemudian digeser deh, diklik, di drag. You know what is drag? Tinggal diklik terus digeser-geser gitu loh. Oke, baik. Ini gimana sih tanda panahnya, bagusnya kayak gimana sih? Oke, jadi yang profesionalisme ini saya mau ubah indikatornya itu mau di bawah aja. Oke, turunin ya, turunin.
turunin ya. Turun-turun, biar nggak nabrak, oke. Terus yang terakhir, kualitas ya. Kualitas itu enaknya tanda panahnya di sisi mana ya? Left, right, gak mau sih, sebentar ya. Indikator, align indikator, right. Oke, tinggal digeser. Oke, aman? Aman. Oke. Apakah sudah oke tampilannya atau masih ada yang perlu diperbaikin? Oke, sekarang berikutnya setelah kita kasih nama dan kita alokasiin biar bagus ya. Terus tahap berikutnya adalah kita mau bikin panah-panahnya. Oke, pakai tab connect ini ya. Connect dari kompetensi ke kualitas audit. Dari kompetensi ke profesionalisme, profesionalisme ke kualitas audit. Dari independensi ke kualitas audit, dari independensi ke profesionalisme, dari profesionalisme ke kualitas audit. Udah oke. Sudah biru bulatan-bulatannya, artinya modelnya itu sudah bisa di-run ya, karena sudah connected ya. Oke, berikutnya adalah kita mau mengolah data. Tahap yang pertama adalah mengolah data outer model ya. Kita akan pilih dari tab calculate yang di bagian atas. Oke. Nih, yang ini ya. Calculate, kemudian sebentar saya hapus dulu deh. Nah, ini calculate, kemudian pilih yang PLS algorithm, diklik aja. Habis itu langsung start calculation. Dia mikir dulu. Oke. Nah, di sini yang ambil adalah judulnya Pet Coefficient ya. Kalau kita mau lihat, oke, matriksnya. Oke, kita lihat dulu ya untuk penjelasan tentang Pet Coefficient ini. Jadi hubungan antara nih independensi ke kualitas audit adalah 0,255. Hubungan antara kompetensi ke kualitas audit adalah 0,317. Gitu ya. Profesionalisme ke kualitas audit 0,267. Independensi ke profesionalisme 0,317 dan seterusnya ya. Melihatnya ini dia menyajikan dalam bentuk matriks. Jadi saudara lihat di baris dan kolomnya judulnya apa gitu ya. Oke, selanjutnya kita mau lihat ya hasil dari Pet Coefficient tadi. Kita bisa tahu apa. Angka-angka di sini menunjukkan tentang koefisien jalur ya. Misalnya dari independensi ke kualitas audit, dari kompetensi ke kualitas audit dan seterusnya. Ini saudara bisa lihat angka-angka di sini sebagai koefisien ya. Oke, berikutnya menu-menu yang tersedia untuk uji validitas dan reliabilitas untuk pengujian outer model ya. Kita bisa cek di bagian quality kriteria ya. Di situ ada R-square, ada F-square, ada constructor reliability and validity, ada discriminant validity, ada VIF, ada model fit. Nah, ini di sini semuanya informasi-informasi yang bisa kita peroleh tentang bagaimana kualitas outer model dari model yang kita ujikan ya. Oke, contohnya ini nih sekalian ya saya kasih lihat tentang construct reliability and validity. Oke, di sini kebetulan hijau ya. Oke, kalau warnanya hijau berarti uji validitas dan reliabilitasnya lolos. Ini konteksnya dalam Cronbach alpha ya. Cronbach alpha itu punya batasan atau tolak ukurnya itu 0,6. Kalau di atas 0,6 berarti bagus ya. Tapi kalau misalnya warnanya merah berarti tidak lolos nih dalam konteks Cronbach alpha ya. Nah, di sini di bawah ada tipsnya.
Kalau lagi nguji reliability and validity, terus di tabel Cronbach alpha-nya itu di kolomnya itu ada yang merah, salah satu caranya adalah membuang indikator yang memiliki loading faktor paling rendah. Ya, misalnya paling rendah apa nih? Nah, terus kita uji lagi sampai semua Cronbach alpha-nya itu warna hijau. Gitu. Oke. Terus kita lihat tab discriminant validity sama ininya ya, penjelasannya ya. Oke, discriminant validity untuk Fornell-Larker. Aduh, susah banget sih. Nilai cross-loading diagonal small variable lebih tinggi dibandingkan nilai cross-loading di bawahnya. Ini kita lihat ya, misalnya independensi. Ini paling gede dibandingin yang bawah-bawahnya nih. Dibanding baris kedua, ketiga, dan keempat. Terus kompetensi, ya, ini kompetensi kan, ini kompetensi, di atas kompetensi ini juga lebih tinggi daripada yang di bawah-bawahnya. Demikian juga dengan kualitas audit. Kalau profesionalisme nggak ada lagi ya temennya ya, cuma satu itu. Oke, seperti itu berarti udah oke ya untuk validity-nya. Coba kita lihat tentang R-square. Nilai R-square-nya berapa nih? R-square-nya di sini adalah untuk kualitas audit itu sekitar 0,3 ya. Kalian mau pakai R-square atau adjusted R-square. Profesionalisme sekitar 0,1 ya. Oke. Kalau R-square-nya dalam konteks ini kita pakai yang ini, karena nilainya lebih tinggi ya. Yang R-square-nya itu untuk kualitas audit adalah 0,355, menunjukkan model struktural yang dihasilkan cukup baik atau moderat untuk menjelaskan hubungan pengaruh kompensasi dan independensi terhadap kualitas audit. Oke. Terus kita cari lagi hasil untuk F-square-nya. Nah, F-square-nya itu coba kita lihat untuk F-square variabel kompetensi ya. Terhadap kualitas audit itu kita dapat koefisien 0,142. Sedangkan untuk variabel independensi terhadap kualitas audit adalah 0,0484 ya. Artinya perubahan kualitas audit yang dapat dijelaskan oleh kompetensi dan independensi adalah cukup besar. Oke, atau moderat. Oke, lanjut. Untuk VIF atau collinearity statistik. Oke, nilai inner VIF untuk variabel kompetensi. Oke, untuk masing-masing variabel ya. Kalau VIF-nya hijau, berarti nggak ada masalah multi-call. Kalau ada masalah multi-call, berarti nanti angkanya itu bakalan fontnya warna merah. Berarti ada masalah multikolinearitas. Oke, lanjut tentang model fit. Model fit ini kita bisa lihat dari SRMR ya. Nah, ini kan sama nih. Dua kolom ini nilainya sama. Berarti SRMR-nya 0,1. Model yang fit kurang dari 0,1. Artinya, sebenarnya model ini kurang layak untuk menguji pengaruh variabel kompetensi, independensi, dan profesionalisme terhadap kualitas audit. Itu kesimpulannya ya. Berikutnya adalah kita lanjut ke tahap mengolah data atau inner model. Kita balik lagi ke Smart PLS ya. Oke, saya udah membuka lagi aplikasi Smart PLS-nya. Nah, di sini tadi saya buka satu tab baru ya. Tabnya udah ada sih, tinggal diklik aja nih. Ya, ini yang menggambarkan model. Tadi kan kita udah lakukan calculate ya. Jadi,
nanti di modelnya itu akan kelihatan angka-angkanya nih, atau koefisien-koefisiennya nih. Kalau sekilas ngelihat kayak ribet banget ya, tapi memang angka yang dihasilkan oleh Smart PLS itu cukup komplit ya. Nah, seperti ini. Nanti kalau misal kalian ngerjain skripsi, model ini bisa di screenshot terus ditaruh di bagian hasil pengujian atau hasil olah data itu. Oke, next kita mau lakukan pengujian atas inner model ya. Yang pertama adalah kita akan lakukan bootstrapping, sama yang kedua adalah blindfolding ya. Lagi kita klik calculate, terus pilih yang bootstrapping. Oke, kemudian langsung aja kita klik start calculation. Nah, ini dia mikir dulu. Oke, nah di sini ya. Oke, baik. Coba kita lihat, ini p-value-nya merah semua ya. Kita coba cermati satu persatu ya tentang hasil dari bootstrapping ini. Sebentar. Oke, jadi tadi kita ngelihat bahwa hasilnya adalah p-value-nya merah semua ya. P-value tentang pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit. Nih ya, kita lihatnya yang sisi atau kolom paling kiri dan kolom yang paling kanan ya, yang perlu kita perhatikan. Oke, jadi ini menunjukkan tentang hubungannya. Misal dari independensi ke kualitas audit, p-value-nya 0,05 itu 0,05 itu tetap di atas 0,05 ya. Walaupun melampauinya dikit banget kan. Oke, tapi ya kesimpulan yang ditarik jadi beda ya. Kalau kita pakai alfanya 0,05 atau 5%, berarti kesimpulannya adalah hipotesis 1 tidak terbukti. Ini bahkan in fact semuanya tidak terbukti ya. Oke, baiklah. Dari kompetensi ke kualitas tidak terbukti. Independensi ke kualitas tidak terbukti ya. Oke. Terus kompetensi ke kualitas udah, independensi auditor ke kualitas dimediasi oleh profesionalisme itu adalah 0,273. Oke, ini kelihatannya kita sebentar. Specific indirect effect ini kita bisa lihat tentang bagaimana koefisiennya untuk yang udah ada atau udah dimasukin variabel pemediasi nih. Ini kayaknya tidak terbukti semua ya. Total effect. Oke, ini ada beberapa yang hijau untuk independensi ke kualitas audit sama kompetensi ke kualitas audit. Oke, untuk PET koefisien, hipotesis 1, 2 tidak terbukti, 3 tidak terbukti, 4 tidak terbukti. Nah, kemudian, uji kemampuan model untuk memprediksi itu bisa kita lihat di Q kuadrat ya. Coba kita lihat ke model jalur, terus habis itu kita nanti mau coba klik menu blindfolding-nya. Baik, ini saya balik lagi ke Smart PLS, buka lagi modelnya. Terus silakan kalian pilih calculate, lalu blindfolding. Ya. Lah untuk omission-nya, kita hapus angka 7, kita ganti angka 5. Terus tinggal di start calculation. Oke. Nah ini hasilnya untuk construct cross-validated itu yang paling pertama ya. Yang paling pertama kebuka. Oke.
yang saudara bisa lihat adalah tentang tabel Q kuadrat. Di tabel Q kuadrat itu, nih ya, ini Q kuadratnya ya. Nah, angkanya adalah untuk kualitas audit 0,177, sedangkan profesionalisme adalah 0,051. Angkanya yang dihasilkan itu lebih dari 0, yang menunjukkan bahwa model struktural yang dihasilkan punya kemampuan untuk bisa menguji pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit. Itu aja untuk video hari ini tentang pengolahan model penelitian dengan menggunakan variabel pemediasi. Semoga bermanfaat. Nanti saya lanjut lagi ke video berikutnya tentang model penelitian yang melibatkan variabel pemoderasi. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Bye.